Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Baik, Pak Adi absen dulu. Akila hadir. Indah. Oke. Semuanya yang nggak masuk cuma Krisna ya. Ada 13 siswa. Masih loyo, semangat nggak? Nggak berdiri. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Ulangi yang semangat. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, kali ini di pembelajaran kita matematika di pagi hari ini, kemarin Pak Adi singgung tentang diagram. Coba kalau kalian semalam, belajar nggak semalam? Buka-buka sedikit tentang diagram. Coba yang bisa angkat tangan nanti. Diagram ada berapa yang kalian pelajari kemarin? Diagram batang dan gambar. Fungsi dari diagram itu apa? Menyatakan jumlah, betul. Menyatakan jumlah benda. Apa? Menyajikan data. Betul sekali. Di mana kalian bisa melihat diagram tersebut? Di mana? Di buku. Contoh di waktu kalian berkunjung kemana gitu, mungkin ada di toko. Di toko, misalnya ada penjualan pupuk atau penjualan beras, bahan pokok gitu ya. Mungkin di sini mungkin bapaknya Davin penjual apa? Pulsa. Mungkin di 1 minggu ini, 1 minggu ke depan, mulai dari Senin, ditulis sama bapaknya Davin. Penjualan pulsa hari Senin 400.000. Jasa untuk servis HP 300.000 di hari Selasa, begitu juga dan seterusnya. Terus kemudian data tersebut dibandingkan minggu sekarang dengan minggu besok atau hari ini dengan hari kemarin. Jadi diagram tersebut gunanya untuk mengetahui perubahan data. Betul sekali. Mengetahui perubahan data. Hari ini yang kita jual atau yang kita sisihkan berapa? Besok, hari besok bertambah apa berkurang? Jadi statistiknya kalau kalian melihat di televisi ada statistik. Nah, naik apa turun? Gitu ya. Paham? Paham. Terus penyajian diagram kemarin ada diagram batang.
Yang kedua, gambar. Sama apa enggak? Enggak sama dalam hal penyajian. Tapi fungsinya sama enggak? Sama. Jadi sama-sama untuk mengetahui data. Tuh. Baik. Kali ini Pak Hadi akan mereview atau memberikan video tentang diagram. Nih, video tentang diagram. Kalian lihat. Selamat datang di Laboratorium Belajar SD. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika, bab 6, histogram, dan diagram data. Bagian A, histogram. Histogram adalah diagram gambar dan datanya. Kita dalam gambar, untuk mewakili benda yang menunjukkan banyak benda sesungguhnya. Maka kita gambarkan kardus sebanyak 5 buah. Karena 5 kali 4 sama dengan 20. Apa ini? Lembar tugas siswa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan. Kalau mewakili, kalian masih ingat pembelajaran di kelas 3? Mewakili ini sama dengan apa? F, P, B. Apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. Jadi masih ada kaitannya. Iya enggak? Iya kan? Ini tadi kalau 4 mewakili, berapa tadi? 1 diwakili dari 10. Iya kan? Jawaban yang benar. 1. Jelaskan yang dimaksud piktogram. Perhatikan piktogram berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. 2. Apa jajanan yang paling sering dibeli siswa? 3. Berapa jumlah siswa yang sering jajan batagor? 4. Perhatikan tabel lauk kesukaan siswa berikut. Buatlah piktogram berdasarkan berikutnya. Terima kasih. Baik. Dari video yang diputar tadi, kalian belajar tentang apa? Diagram, gambar, dan batang. Berarti mau kasih pertanyaan. Tadi disebutkan, kalau kalian masih ingat, dengan piktogram. Apa yang dimaksud dengan piktogram? Angkat tangan yang bisa. Diagram apa? Gambar. Kenapa ini enggak berani? Angkat tangan. Salah enggak apa-apa. Enggak dihukum. Yang berani. Apa kurang semangat? Kurang semangat? Tepuk semangat. Oke. Tadi ada yang menyebutkan dalam video 1 mewakili 4. Masih ingat atau pembelajaran kelas 3 tentang FPB? Masih. Oke, lanjut ya. Ini Pak Hadi buatkan kelompok, nanti masing-masing kelompok mengerjakan di kertas. Meskipun ini tugas kelompok, tapi setiap anak dalam kelompok tersebut wajib mempunyai jawabannya ini ya. Bisa? Setelah itu, setelah kalian kasih jawaban, setelah ini kalian tulis jawabannya, kalau sudah selesai, maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban dari hasil belajar kalian. Ya, tuh, Sakib, saya tak cari nomor 2. Trainer, saya nomor 3.
Hafiz nomor 4, selesai langsung dikumpulkan satu jawaban ndang mari. Tapi kalau gua rapi sitok enggak mari ya. Lama itu yang namanya kerja kelompok. Biar pekerjaan menjadi cepat selesai dan menjadi mudah. Itu pentingnya kita kerja sama. Baik, dibagikan untuk tugasnya. Untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Siapa? Nomor 2 siapa? 3 siapa? Nanti kalau sudah selesai semuanya, disatukan, maju ke depan. Sedikit. Sudah selesai? Bentar, nunggu temannya. Nanti kita presentasi jika semuanya sudah selesai. Gimana? Nomor. Nanti yang maju kelompok berapa dulu? Yang selesai dulu tadi siapa? Kelompok berapa? Kelompok 2 sudah selesai. Ya, nanti untuk kelompok 2. Kelompoknya silakan maju untuk presentasi. Silakan dari kelompok 2. Untuk kelompok yang lain, kalian menanggapi dari hasil dari kelompok 2 ya. Semuanya. Jawabannya ditulis di papan. Siapa yang menulis? Tugasnya siapa yang menulis? Oh, sampean yang menulis. Nomor 1, dibaca dulu. Ya. Jawabannya sama dengan 4. Betul. Nomor 4. Berapa total seluruh siswa? Kalau kita melihat gambar tabelnya di kelompok 2 ini ada 14 siswa. Cuman di sini satu gambar mewakili 2 siswa. Makanya di kelompok 2 ini menyebutkan 14 dari gambarnya dikalikan 2 dari masing-masing siswa. 14 dikali 2 sama dengan 28. Betul. Dari kelompok 2. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kelompok 1 apa kelompok 3? Tadi yang selesai duluan kelompok mana? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 apa kelompok 1? Kelompok 3 apa kelompok 1? Wih, saling lempar. Yang maju dapat nilai tambahan. Iya, itu kalau kalian dapat poin aja maju. Tapi begitu siapa yang maju, kelompok mana yang maju, nggak ada yang maju, saling lempar. Kan? Nih pertanyaannya. Diagram batang. Senin ada 10 jumlah buku. Selasa 15, Rabu 12, Kamis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Tepuk tangan. Bentar. Berikut adalah presentasi dari kelompok 1. Kelompok 3. Agak maju, jangan belakangi hasil dari kalian. Ini, perhatikan. Nomor 1. Buatlah diagram data dengan diagram gambar dengan menerapkan FPB, faktor persekutuan terbesar. Di sini pensilnya 25, kok ditulis gambarnya cuma 5 karena sedang menerapkan FPB. 5 dikali 5 25. 3 kali 5 15.
4 dikali 5, 20. Penggaris 2 dikali 5, 10. Betul. Nomor 2. Jelaskan barang apa yang paling diminati dan alasannya. Penggarisnya 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan tutup dulu. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan. Baik, tugas kelompok kita sudah. Sekarang tadi kalian sudah kerja sama. Sekarang waktunya tugas individu. Kalau bersama-sama Pak Adi nggak ngerti sopo sing mau nggak garap, sopo sing ngejibne kancane tok, ya kan? Nah, tapi kalau udah tugas individu tidak boleh dikerjakan bersama-sama sekarang. Dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti nilainya dimasukkan di form penilaian, ya. Berapa standarnya? 75. Di bawah itu berarti remedi. Ayo, ditukar. Nomor 1 dari Sakib. Jumat. Betul. Pin. Berapa? 12. 3. Berapa? 12. Senin dan Jumat. Seninnya berapa? 10. Jumatnya 20. 20 dikurangi 10 ada berapa? 10. Berarti jawabannya C. Nomor 4. Nomor 4. Hafiz. Berapa? B. Berapa? 75 apa 70? Ya tambah nih semuanya. 10 tambah 15. 25. 12 tambah 18. 30. 30 ditambah 25. 55. 55 tambah 20. 75. Berarti yang C. Hari dengan jumlah buku paling sedikit yang mana tadi? Senin. Ada enggak? A. Terus diagram yang menggunakan
gambar disebut diagram gambar. Nomor 7, diagram batang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Berarti dalam bentuk batang B. Nomor 8, pada diagram gambar, setiap gambar dapat mewakili titik-titik data. Betul. Nomor 9, jika satu gambar satu mewakili dua. Jika satu gambar mewakili 2 siswa dan ada 5 gambar, jumlah siswa ada berapa? 10. Yang C, 5 dikali 2, 10. Nomor 10, diagram batang memudahkan kita untuk apa? Membaca data yang B, itu ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan diagram batang. Diagram yang menggunakan atau dibaca menggunakan gambar apa? Batang. Nomor 2, apa fungsi diagram gambar dalam menyajikan data? Bisa membantu menghitung, menentukan data, menentukan selisih antara hari ini dengan hari besok, selisihnya berapa? Hari ini dengan hari kemarin, selisihnya berapa? Nomor 3, buatlah diagram batang sederhana. Pensilnya 5, bukunya 8, penghapus 3. Berarti gambarnya ya menunjukkan batang di angka 5, batangnya di angka 8, dan penghapusnya di angka 3. Nomor 4, jika satu gambar mewakili 4 siswa dan terdapat 6 gambar, jumlah siswa seluruhnya berapa? 4 dikali 6, berapa? 24. Caranya bagaimana? Yaitu siswa mewakili siswanya 4, gambarnya 6, berarti 4 dikali 6 sama dengan 24. Betul. Mengapa diagram memudahkan kita memahami data? Karena diagram menyajikan data. Betul sekali. Oke. Bisa dikumpulkan di depan hasilnya. Ya, silahkan duduk kembali. Yuk, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk. Oke, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Kita masuk ke refleksi pembelajaran. Kita tadi dalam satu hari ini kita belajar tentang apa? Diagram. Diagram ada berapa? 2 diagram batang dan diagram atau apa tadi? Tuh.
Selain itu kalian tadi belajar tentang apa? Sing wakili-wakili. FPB. Cara nggak langsung kita kembali lagi mengulas dari kelas 3 dulu, kita mengulas tentang FPB. Apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. Dari kedua diagram ini menyajikan apa? Data. Tujuan dari dibuatnya diagram itu untuk apa? Membaca data, betul. Apa lagi? Menentukan jumlah. Apalagi? Mengetahui selisih, betul sekali. Ya. Jadi fungsi dari diagram ini banyak sekali, yang utamanya adalah menentukan data, mengetahui juga selisihnya. Grafiknya naik apa turun? Kalau kalian pergi ke Puskesmas, data statistik pengunjung rumah sakit atau pengunjung Puskesmas per hari Senin naik apa turun? Naik. Selasanya naik lagi. Rabunya naik lagi, berarti tingkat kedatangan pasien pada rumah sakit tersebut meningkat. Kalau sudah meningkatan berarti dilakukan pengobatan. Datangi, kenapa kok hari ini di minggu ini kok pasiennya meningkat? Ada tindak lanjut dari rumah sakit, dari Puskesmas, dari bidang kesehatan. Begitu juga data tentang, misalnya tentang minat baca Bu Preti di sekolah kita. Hari Senin pengunjungnya 25, hari Selasanya tinggal 20, hari Rabunya tinggal 10, misalnya seperti itu. Bu Preti laporan membaca data, loh kok setiap hari anak-anak yang baca ini menurun. Ada tindak lanjut dari Bu Preti, datang ke Ibu Kepala Sekolah, Bu Laila, mohon anak-anak disiapkan lagi untuk lebih banyak berkunjung ke perpustakaan untuk membaca. Nah, dari situ datanya kita peroleh, terus ditingkatkan lagi. Bu Laila ngabani sampean, ngomongi sampean, ayo ditingkatkan literasinya. Dari situ muncul di minggu berikutnya datanya naik. Itu fungsi dari diagram. Paham? Ada yang masih bingung? Di pembelajaran terakhir ini, di modul yang terakhir ini kita tutup. Sekian. Nanti Pak Adi kasih PR, terus besok kita ulangan tentang diagram. Oke? Ulangan, ini kan kemarin diagram batang dan diagram gambar. Berarti materinya 2, besok jadikan 1, kita ulangan. Oke? Tinggal terakhir. Itu aja yang bisa Pak Hadi sampaikan. Ada kurang lebihnya Pak Hadi mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya.